berisik dan sekolah tanah air. Benar kan ya? Oke, selanjutnya kita mengundang narasumber yang kedua, yaitu Kak Ida Ruskita. Beliau adalah merupakan salah satu sosial media spesialis. Jadi kalau misalkan pengen konsultasi tentang gimana nih buat konten yang bagus, gimana nih buat konten biar penontonnya banyak, silahkan nanti konsultasi ke Kak Ida. Selanjutnya ini dia tata trennya dari abang-abang kedua ini, yaitu Kak Muntazam Ahmad. Beliau merupakan salah satu intelektual muda yang sekarang menjabat sebagai tenaga ahli Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Untuk sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk tiga narasumber. Oke. Terima kasih. Baik, saya adalah belum perkenalan diri, yaitu saya Dirman Zulfardani, berasal dari Fakultas Kedokteran Islamiyah semester 5 yang akan menjadi moderator pada sesi talkshow ini. Sebelumnya, selamat datang kami ucapkan kepada kata-kata orang kita yang keren dan spesial ini, walaupun di luar awalnya rada bibit ngantuk ya. Jadi ini kayak banget nih untuk kita biar semangat nih ya. Tapi sebelumnya dan teman-teman sekalian, bintang tamu kita, kakak-kakak kita yang di depan ini adalah merupakan alumni UIN Syarif Hidayatullah. Yang kita satu jurusan. Apa coba? Siapa jurusannya? Komunikasi dan penyiaran dan juga satu UKM. Beliau ini pernah di LDK juga, jadi profesor, jadi karena satu alma mater, satu UKM dan satu jurusan. Ngomong-ngomong, yang paling tua di antara tiga pemateri ini siapa nih? Siapa nih? Kira-kira Bang Muntazam atau Kak Ida atau kalian? Kalau misalnya Bang Muntazam tahun berapa lulusnya? Salah. Siapa yang paling muda masih saya? Oke, siapa yang paling muda? Saya paling muda di sini. Jiwa yang muda ya. Kalau Kak Ida tahun berapa lulusnya? Kalau lulus kayaknya 2022 ya. 2022. Aku angkatan 2018. 2018. Kalau kalian? Sama. Pakai sama. Sama 2022. Tapi kalau Paling muda, karena saya lulusnya tahun 2023. tahun 2023. Paling muda ya? Iya kan? Benar nggak? Paling muda, karena lulusnya 2023. Beliau ini 2022. Walaupun angkatannya kan 2017. Angkatan saya itu tuliskan angkatan sama ketua alumni. Kan sebelum kita lanjut ke acara inti untuk membahas tentang hidup budak sekadar hidup apa saja, boleh berbagi spill atau dikasih cerita dulu pengalaman yang tak terlupakan ketika menjadi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi dimulai dari kalian sendiri ya. Pengalaman atau histori. Sama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cocok jadi ceramah. Ya, saya tumbuh besar di
Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Saya satu daerah, Kapolres Azam, dan memilih UIN Jakarta dan tersesat di sini sebenarnya adalah bukan karena dorongan sendiri gitu, tapi karena saya mengikuti orang lain. Sama mungkin beberapa alasan orang-orang yang ikut organisasi A, B, C, pasti ada yang ikut-ikutan. Nah, saya satu di antara banyak orang-orang itu. Pun ikut ekspresi LDK juga ikut orang. Sampai kemudian akhirnya mengalami perjalanan panjang tentang membentuk diri sendiri pada saat itu. Jadi saya memutuskan untuk tidak mencari pada hari ini, karena saya capek teman-teman. Saya ikut LDK, saya ikut HMI, saya ikut BNK, saya ikut organisasi eksternal lain di luar kampus. Saya cari terus, sampai akhirnya saya merasa hampa makna bahwa apa yang saya cari sebenarnya apa. Pertanyaan-pertanyaan eksistensial seperti itu akhirnya bikin saya ternyata pelan-pelan menemukan apa yang saya mau dengan caranya membentuk diri saya. Saya akhirnya mulai memutuskan untuk tidak lagi mencari jati diri saya ketika pada saat itu saya sudah memutuskan untuk membentuk apa yang saya mau. Mungkin ini senada dengan kata Sartre ya, bahwa man is not else but what he makes of himself. Manusia kata dia tidak lain adalah apa yang dia bentuk untuk dirinya sendiri. Jadi pelan-pelan, karena saya bingung saya ini bisanya apa, saya ini sukanya apa, saya ini anaknya bagaimana, saya menemukan alternatif dengan saya pengen coba aja membentuk saya mau jadi apa. Kepikiran pada saat itu pengen jadi jurnalis, pengen jadi kayak Najwa Shihab, kayak konten yang sering diceritakan pemantiknya dari kakek saya ya, mendorong untuk bagaimana saya harus tampil di TV gitu pada saat itu. Jadi jalur itu yang akhirnya saya bentuk setapak demi setapak, tidak hanya mencari role model yang jauh, tapi juga yang bisa jadi pegangan. Karena bagi saya panutan yang tidak relevan dengan kehidupan kita, dia hanya jadi ajangan aja, nggak bisa memandu kita ke tempat yang mungkin ingin tuju gitu. Nah, pada saat itu yang saya latih adalah kemampuan bagaimana saya bisa mewujudkan apa yang saya ingin bentuk. Pada saat itu ya saya membentuk diri jadi jurnalis. Jadi sebelum jadi jurnalis, saya udah jadi jurnalis lah kira-kira begitu. Minimal imajinasi saya membaca buku apa yang dibaca seorang jurnalis, saya menulis apa yang ditulis oleh jurnalis, dan saya akhirnya menonton dan melihat hal-hal yang berkaitan dengan dunia jurnalisme pada saat itu. Lingkungan semua environment yang saya buat itu berkaitan dengan proses pembentukan diri saya. Pada saat itu saya mulai menyadari bahwa ketika kita udah tahu tujuan kita mau kemana dan bagaimana mengarahkannya, kita bisa pelan-pelan memaksimalkan potensi terbesar di dalam diri kita pada saat itu. Karena menurut saya, kalau seorang manusia itu udah tuntas dengan dirinya, dia akan bebas mau melakukan apapun. Dia mau ngomongin A, dia mau kerjain B, tidak ada tekanan. Karena enjoy, kan dia tuntas dengan jati dirinya, dia tahu cara ngarahin potensi terbesarnya. Jadi hanya beberapa persen pasti dia akan melakukan hal yang sia-sia. Jadi pada saat itu saya sudah mulai mengerti mana yang ini sia-sia deh. Jadi agak mulai saya singkirkan pelan-pelan. Jadi pas kuliah itu memang udah bikin tracknya, bikin jalannya, bikin petanya, punya kompasnya. Makanya jadilah station manager TV, terus ikutlah freelance di Kompas TV, terus ikutlah magang di dunia jurnalis. Semata-mata karena saya ingin membentuk diri saya, pengen jadi sesuatu yang saya inginkan. Meskipun kadang itu tuh nggak sesuai dengan passionnya kita. Bukan lagi tentang mencari passion teman-teman, tapi memberi passion, memberi hati terhadap apa yang kita kerjakan. Apalagi fenomena hari ini tuh kadang kita gampang iri gitu melihat pencapaian orang lain di sosial media.
Jadi kadang kita terombang ambing, kadang kita hilang arah kapan menghadapi. Jadi salah satu alternatif yang saya sarankan ketika ingin pergi di organisasi, ingin memulai sesuatu terutama dalam lingkup kampus, alih-alih terjebak mencari coba bentuk apa yang teman-teman mau dan inginkan, mulai dari situ. Saya kira itu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Boleh bantu cerita dan jadi apa nih pengalaman atau yang pernah dirasakan ketika menjadi mahasiswa ya? Dulu apa pengalaman apa yang tidak terlupakan sampai sekarang kalau misalkan saya bilang ya seandainya waktu ini bisa dibuka saya akan melakukan ini. Baik, menarik ya, seandainya waktu liputan pasti aku kalau minta balik ke yang sama lagi gitu. Karena ternyata itu yang aku membawa dia aku ke sini yang sekarang gitu. Sebelumnya salam kenal teman-teman, aku Ida, mungkin dari teman baru melihat ya karena cukup jauh sekali gitu. Kita angkatan 2022 benar, kita baru 2022. Kalau aku memang ketika masuk di dunia kampus itu aku merasakan sekali ada perubahan yang cukup besar ya. Kalau mungkin kayak kita sekolah, oh yaudah SD, SMP, SMA kayak oh yaudah biasa aja gak terlalu ada dampak sebesar itu. Tapi ternyata ketika kuliah salah satu dampaknya karena mungkin anak rantau ya itu sangat-sangat memberikan dorongan besar banget. Ternyata gimana caranya kita anak perempuan dari pelosok desa bisa merantau dari Jakarta yang ya yaudahlah jalani aja. Aku soalnya ya aku termasuk orang yang banyak ikut organisasi kayaknya lebih dari 5 dulu. Boleh dispill. Iya, ada Merdeka, terus juga ada Merdeka TV, terus juga ada Fresh in Jakarta, terus beberapa organisasi dari luar juga. Terus aku juga pesantren Mahat, pesantren mahasiswa juga. Jadi memang di semester 1, 2 aku sering banget gampang sakit ya. Oke, aku cocok dengan keadaan. Wah ternyata punya cita-cita, punya keinginan itu harus ada yang dikorbankan juga. Termasuk adalah waktu untuk kita bisa maksimalkan waktu yang ada. Aku juga termasuk orang yang sebenarnya bingung nantinya kedepannya akan menjadi seperti apa. Walaupun kita udah tahu nih, oh kita punya planning A, B, C, tapi kan kadang ada beberapa hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Itu yang sering terjadi juga. Tapi ketika sudah kuliah, aku merasakan banget. Mungkin teman-teman di sini sudah melewati hal ini juga. Aku sempat juga merasa insecure sama diri sendiri. Sebenarnya potensi aku apa sih? Aku bisa berdampak apa sih buat orang lain gitu. Dan kedepannya kalau jadi apa? Pertanyaan-pertanyaan itu banyak banget muncul gitu. Tapi apa yang akhirnya bisa memotivasi untuk oh ya udah coba dulu aja. Aku ada satu kata-kata yang ibaratnya kalau kita nggak coba kita nggak akan tahu hasilnya. Terus kalau misalkan kita nggak coba takut nyesel di kemudian hari. Jadi itu sesimpel takut nyesel aja kalau misalkan nggak nyoba. Jadi nyoba jadi karena
Satu. Alhamdulillah, berbuat sekali astagfir, alhamdulillah syukur dan kusina wa sayyati amalna. Mayyadillah fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innama bu'ithtu liutamima makarim al-akhlaq. Imam Muhammad. Serius ya. Ya, halo semua. Kenalan. Oke, perkenalkan saya Azhar. Nama saya Murtaza Ahmad. Saya mahasiswa UIN Jakarta, masuk di Ciputat tahun 2017, lulus 2023. Berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. 6 tahun. Hampir 6 tahun. Perjalanan saya itu diawali dari 2015. Kali itu saya membaca sebuah buku, teman-teman. Masih ada yang suka baca buku kan sih? Siapa? Ayo, katakan. Oke, nanti yang ada beberapa pertanyaan saya butuh satu orang yang bisa menjawab pertanyaan saya. Nanti saya akan minta kalian untuk menyebutkan buku apa yang ingin kalian beli, nanti kalian belikan buku apapun, ya, buku apapun. Oke, nanti saya akan memberikan satu dosis. Waktu itu saya membaca sebuah buku yang berjudul Pen of Life, menemukan kebijaksanaan dalam hidup, yang ditulis oleh Bang Umar bin Hidayat, tokoh UIN Ciputat, waktu itu guru besar di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Itu yang mengantarkan saya sampai di Ciputat membaca karya buku beliau. Dan itu juga yang membuat saya memilih untuk kuliah sekarang di Universitas Parang Madinah Negeri Selatan. Yang ingin saya bagi di awal, saya ini mungkin berbeda dengan kakak-kakak berdua. Kalau sebuah bangunan, saya ini tangga darurat, bukan bangunan utama, bukan koridor utama. Makanya saya ini jarang jumpai, ya, tidak ramai. Bahkan juga baru banyak yang sadar, saya alumni LBK juga. Bahkan banyak juga yang baru tahu kalau dulu 2018 ada sebuah lomba yang dibuat oleh Fakultas Dakwah jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, namanya Konfes. Pesertanya dulu ada kalian, kalau nggak salah. Saya memuncak ketinggian waktu itu dengan menawarkan satu tema baru. Ada yang ingat nggak? Coba cek Konfes 2018. Saya memberikan sebuah tema kelulusan namanya GZG, Genius Z Generation. Alhasil hampir semua teman-teman saat itu bertanya, generasi Z itu apa? Wah, kaget saya ini orang Makassar. Itu sudah lama saya dapatkan tahun 2015 itu tentang pembagian klaster berdasarkan demografi umur 2018. Tapi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, sekarang klaster itu tidak lagi terpakai. Klaster umur yang nanti dikategorikan dalam struktur sosial, bahwa orang ini tuh begini, orang itu begini, mengeneralkan, itu tidak lagi terpakai. Karena saya menemukan narasi baru, namanya generasi
C. Tahu nggak generasi C? Apa itu? Ada nggak yang menemukan generasi C? Yang saya sebut sebagai connected generation. Betul tidak bahwa hari ini terserah umur kalian berapa? Roblox, ada nggak yang main Roblox di sini? Ada. Ada yang main Roblox? Ada nggak yang main Facebook? Masih aktif Facebook? Masih nggak? Beneran? Serius? Oke. Untuk ini Pak, memulai esensi Oh iya, ajar. Nah, kita tuh berada di sebuah zaman yang semua bisa masuk, tergantung umurnya. Ada kan anak kecil yang main Roblox kan? Ada nggak? Yang baru bisa meja tiba-tiba main Roblox, ada kan? Ada juga yang udah tua nih yang main Roblox. saya. Jadi hari ini kita itu sudah tidak terpakai lagi C baby boomer, milenial, Y dan lain-lain. Karena semua hampir sama. Ya dong, benar nggak? Benar nggak? Betul nggak? Kayak kemarin demo lagi gitu. Masa? Kira-kira tiktokan nih. Kira-kira ya. Kalau ada tiktokan, ini tiktokan itu adik-adik kita ya. Tiktokan gitu. Tiktokan di gedung DPR. Gitu. Jadi kebiasaan, karakteristik, mau dia umur berapapun, dengan terpaparnya teknologi digital, apalagi sekarang kita lagi bicara tentang computer of things, apalagi sekarang AI itu bukan lagi AI, sekarang itu menjadi komputer kuantum versus AI. Nanti kita banyak ngobrol ya. Memang kalau yang keluar tanggal 2 begini cara-cara ya nanti. Jadi insya Allah namun Anda pada sesinya sendiri. Ada sesinya. Karena beliau ada apa namanya menampilkan PPT ya Pak. Terima kasih ya, terima kasih. Salam semua karena Selanjutnya ini karya. Jadi kan fenomena sekarang dan apa namanya tema kajian kita pada hari ini adalah bagaimana kita keluar dari fase life crisis, quarter life crisis. Mungkin dari karya sendiri kan pernah yang sekarang kita menjadi panutan, kita seorang apa namanya menjadi seseorang yang inspiratif. Nah mungkin dari karya sendiri pernah mengalami quarter life crisis. Nah itu bagaimana karya untuk bisa keluar dari peristiwa itu? Kayaknya berdua masih krisis juga. Kalau katanya Dr. Ari Balak ya, hari itu kita sekarang berada di era multi krisis. Jadi bukan hanya satu krisis saja yang kita alami, semua. Dan sialnya bahkan kita tidak bisa mendefinisikan ini kita lagi sedang fase di krisis apa. Ekonomi iya, ekologi iya, krisis eksistensial iya, semua. Jadi kalau ditanya apakah sedang masih krisis, sedang masih berjuang untuk bagaimana bisa memberi makna di setiap krisis itu. Karena bagi saya itu krisis itu selalu ada peluang. Di tengah kesulitan, ya pasti ada kemudahan. Tapi di situ adalah ruang untuk kita juga menemukan diri kita kembali, teman-teman. Kalau kita kalah oleh situasi, mungkin yang kita sebut sebagai krisis tadi, ya kita nggak bisa menjadi manusia yang otentik atau bahkan mencapai puncak dari potensi yang kita mau gitu. Jadi kunci yang pertama adalah mengenali sebenarnya apa sih yang terjadi hari ini, apa sih yang akan saya lakukan di kemudian hari dan bagaimana saya mempersenjatai diri saya. Dua itu dulu yang harus dicari, temukan gitu. Siapa musuh saya dan bagaimana saya melawan itu. Kalau musuhnya bahkan kita nggak bisa definisikan dia apa, bahkan kita
imajinasikan musuh itu ada, padahal dia sebenarnya nggak ada, yang kita sebut sebagai kecemasan, anxiety. Itu kan kayak gitu. Dia nggak nyangka nih, dia nggak nyangka. Kita takut nggak jadi apa-apa di masa depan. Kita takut nggak punya 1 miliar pertama di umur 23. Kita takut dan segala macam. Padahal takut dan cemas itu beda. Fear itu kelihatan musuhnya. Cemas gak kelihatan. Dan dua obatnya ini beda-beda. Dulu kenapa Bung Karno selalu bilang bahwa ya masa kalian tuh akan lebih susah karena kalian akan melawan misalnya bangsa kalian sendiri. Beda dengan dia yang musuhnya tuh kelihatan. Kita bisa pakai strategi apapun karena musuhnya pakai strategi ini. Nah sekarang bentuknya bahkan tidak berwujud. Algoritma sosial media misalnya, atau muncul hari ini secara eksponen teknologi informasi yang mudah mengubah cara hidup kita dan segala macam. Jadi multi krisis nih. Salah satu obatnya adalah kita mesti melatih yang namanya cara pikir yang tidak hanya satu sudut pandang saja, tapi multi perspektif, tapi divergen. Kita nggak hanya melihat secara vertikal, tapi juga yang horizontal. Nah ini yang akhirnya saya lakukan ketika pada saat itu ada sebuah krisis yang saya anggap sangat bikin saya harus pivot untuk cari hal-hal yang baru. Pada saat itu saya masih punya mimpi jadi jurnalis, teman-teman. Saya masih berkeinginan untuk bicara, menjadi seorang presenter dan reporter. Masih memperjuangkan itu pada saat itu, menggeluti dengan serius, sampai kemudian COVID. Ada satu pemantik yang akhirnya bikin saya, apakah saya serius gitu, pengen jadi reporter. Sementara ada jalur yang dimana sebenarnya saya bisa lebih leluasa menyampaikan pendapat saya, apa yang saya mau, tanpa bisa misalnya dikendalikan gitu. Nah, kepantilah pada saat itu bikin konten lewat sosial media dari sesuatu yang kita sebut krisis tadi. Saya masih bingung tuh pada saat itu karena saya masih belum lulus, masih nulis skripsi. Pasti pikiran pertama ini ketika saya lulus saya mau kerja apa. Tapi saya berarti di pikiran saya, bagaimana saya bisa memanfaatkan COVID ini sebagai ruang untuk bisa mengekspresikan diri saya lewat sosial media. Adalah Presiden Kenzi pada saat itu, muncullah konten-konten saya di TikTok, muncullah saya bicara soal sosial politik karena ada pikiran multi perspektif tadi bahwa meskipun saya awalnya pengen jadi jurnalis, kayaknya kalau saya ngomongin ke sini masih nyambung deh. Apakah dengan saya bercita-cita jadi jurnalis, saya hanya sekedar melatih tulisan saya sehingga mungkin public speaking saya tidak latih? Kayaknya enggak. Apakah misalnya saya jurusan matematika misalnya tidak perlu lagi belajar filsafat atau belajar bagaimana cara bahasa Inggris? Era sekarang balik lagi seperti era bagaimana ilmuwan Islam itu tuh lahir dan tiba di era kemasannya. Dia tidak hanya fokus bagaimana jadi dokter yang baik, tapi dia juga hafal Al-Quran, tapi dia juga paham logika, dia juga paham bahasa. Kita lagi di era itu. Tantangannya banyak sekali. Teknologi yang pelan-pelan akan mengganti aspirasi kerja kita. Teknologi yang pelan-pelan akan bisa benar-benar membuat pekerjaan kita mungkin akan diganti. Tapi dari setiap krisis itu pasti akan muncul ide-ide yang brilian. Meskipun kita akan selalu mengalami fase disonan. Disonan itu karena kita mikir realita ini gak nyambung sama apa yang kita inginkan gitu. Kayak misalnya, anggaplah contoh, kalau konteksnya politik, kita beranggapan bahwa pemilu itu harusnya jadi momentum sirkulasi elit, misalnya ada pergantian kekuasaan. Tapi nyatanya justru malah melakukan kekuasaan yang baru untuk menjaga praktek-praktek korupsinya misalnya. Nah kita disonan tuh, apa yang mesti saya lakukan di situasi sekarang? Ketika misalnya muncul era yang seperti ini, teman-teman harus kembali mendengarkan suara dari dalam diri teman-teman. 1970, Crowley sudah memprediksi pakar psikologi yang sangat terkenal bahwa dia bilang akan tiba suatu masa sebuah generasi akan mengalami perasaan hampa makna, gelisah yang luar biasa karena
Dia lebih bisa mencari sesuatu yang di luar daripada dirinya secara pasti dibanding kembali dengan dirinya sendiri. Jadi yang eksternal ini lebih pasti justru. Dan ini semua difasilitasi oleh sosial media, jadi kadang kita udah nggak ada lagi ruang tuh untuk mulai dari penasaran dengan proses penciptaan alam. Jadi kita udah nggak bisa menemukan makna di dalam setiap krisis yang terjadi karena selalu patokannya tuh orang lain. Jadi situasi itu, krisis itu justru saya pandang itu bagaimana saya menjadikan rintangan itu sebagai jalan. Jadi ya mindsetnya kesulitan apapun pasti bisa jadi jalan. Samanya dengan kecemasan. Kalau kecemasan itu dituliskan, kalau kecemasan itu diungkapkan, tidak hanya didiamkan, dia akan membantu kita seperti pelita. Tapi orang yang denial terhadap kecemasan, bahwa dia sedang sedih, dia sedang cemas, dia selamanya akan terpenjara. Tapi orang-orang yang bisa terbebaskan akhirnya adalah dia yang mampu mengendalikan dan bahkan mengalahkan rasa takutnya dari apa yang dia cemaskan, apa yang dia takutkan, dan berdamai dengan itu semua. Jadi yang kecemasan rintangan adalah jalan sama halnya dengan krisis. Baik. Jadi masa-masa krisis ini bagaimana kita menentukan jati diri kita dan bagaimana kita bangkit ya di era dalam menghadapi krisis ini. Baik, kemudian kalau misalkan kaidah, ini kan banyak orang atau kita mahasiswa, pemuda juga, muda itu selalu mengikuti hidup dengan tren TikTok lah, atau FOMO lah. Jadi aku nggak mau hidup dengan kalau misalkan tidak standar TikTok, harus dengan namanya standar TikTok. Nah itu bagaimana? Ya, ini topik menarik nih. Aku mau tanya dulu dong teman-teman di sini, siapa yang lagi ada di fase quarter life crisis? Coba angkat tangan. Coba katakan, coba. Gak ada. Yang cowok? Nah, itu ada yang katakan. quarter life crisis. Tapi gini loh bang, aku yakin usia 20-an sampai 30-an mereka pasti akan mengalami quarter life crisis. Kayak misalkan contoh, kita harus memenuhi ekspektasi orang tua. Kita harus secara finansial harus ada targetan 1M pertama. Atau enggak misalkan usia 20 udah mulai nikah nih, kamu kapan? Atau kita lagi pulang ditanya. Nah, itu tuh adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering datang ke kita. Dan itu faktor eksternal sebenarnya. Sampai apa? Bikin kita bingung. Yang kita lakukan ini udah bener gak ya? Yang cita-cita kita perjuangkan ini udah bener gak ya? Atau misalkan temen-temen nih abis lulus bingung mau kerja di mana gitu, antara ngejar cita-cita, ngejar impian, atau ngejar ekspektasi orang tua gitu kan. Pasti pemikiran-pemikiran itu ada nggak teman-teman yang sekarang posisinya lagi kayak gitu? Ada ya. Aku harus bilang kebanyakan orang merasakan hal yang sama. Jadi kalau kamu sekarang lagi ada di fase yang seperti itu, nggak apa-apa kok gitu. Tapi nggak apa-apanya itu ini sebenarnya penerimaan itu perlu banget. Kadang ada beberapa orang yang oke, aku lagi ada di fase quarter life crisis, tapi akhirnya apa? Menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan. Kayak kalau misalkan aku lagi pakai ini, aku pasti berkembang gitu. Atau misalnya kalau aku nggak punya kekurangan ini, pasti aku bakal lebih baik lagi. Mungkin ada teman-teman yang merasa kayak gitu, menyalahkan diri sendiri di situasi ada ya. Nah, yang pada sebenarnya kalau dibilang gimana cara kita keluar dari quarter life crisis, aku yakin selama kita masih bernafas ya, masalah itu pasti bakal ada. Nanti kalau masalahnya nggak ada ya pasti bakal ada gitu. Jadi kalau memang teman lagi ada di fase quarter life crisis, aku sama dengan kuliah itu benar-benar quarter life crisis yang
kekurangannya apa, kelebihannya apa, itu yang bisa kita tonjolkan gitu. Jadi kalau ditanya memang selain lah ekspektasi itu yang sebenarnya bikin kita jauh dari kebahagiaan. Jadi kalau misalkan teman-teman biar bisa berjalan terus nih gitu, biar keinginan teman-teman ya tadi harus punya tujuannya dulu. Kalau bisa sih kalau biasanya pakai journaling. Kalau kamu di sini sudah journaling nggak? Nulis gitu cita-cita atau misalkan cerita diri sendiri kayak kamu hebat ya udah kayak gini, kemarin-kemarin kamu emang ada di fase kayak gitu, tapi besok pasti berlalu kok. Pernah nggak teman-teman melakukan hal itu? Pernah ya. Nah itu tuh menurutku harus sih, kita harus tahu diri kita itu kondisinya sekarang lagi di posisi apa. Tinggal tadi, apakah kamu mau terbawa arus dengan ekspektasi luar, atau kamu mau fokus ke diri sendiri dan ya itu kamu bisa dapetin apa yang kamu pengen. Saran aku sih, biar kamu bisa berdamai, ya adalah fokusnya ke diri sendiri dulu. Jangan sampai fokus orang lain kayak orang lain udah sukses, orang lain udah ini itu dan lain sebagainya. Semua orang punya waktunya masing-masing kayak gitu. Baik, kemana untuk kalian? Ada pertanyaan kalau jadi generasi Z ini atau Gen Z selalu dihadapkan dengan perasaan insecure. Jadi misalkan ada temannya udah sukses keluar, jadi ada temannya dia itu sudah punya pekerjaan. Nah, sedangkan dia ini yang hidupnya kayaknya punya rasa takut dan gagal. Nah, itu bagaimana untuk kita menghadapi? Oke, surah berikutnya kita menemukan banyak tanda hidup dan itu adalah chapter of life. Benar nggak sih? Surah Al-Insyirah. Sebelum selesai surah itu memberikan gambaran kehidupan kepada kita semua. Ada yang tahu dunia nggak tentang kesusahan setelah itu apa? Ini yang bakal nanti saya akan kasih buku. Atau buku kamu silakan sebut buku apa nanti, ya. Perkenalkan, nama saya Tina Lazita Syahida dari Fakultas Ekonomi Bisnis semester 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Oke, tahu kan artinya apa? Ada nggak yang tahu artinya apa? Setiap kehidupan itu ada susahnya. Ini kalau sorry guys ya, sorry. Ada susahnya, ada mudahnya kata Tuhan. Dan begitu terus tuh, susah, mudah. Setiap hari kita lakukan itu adalah proses pembelajaran. Ada yang lapar nggak sih? Lapar hari ini kita makan, kalau besok kita lapar lagi. Itu kan tentang proses pembelajaran bahwa yuk hari ini makan, besok kita harus belajar pasti lapar. Begitupun kehidupan manusia. Maka Tuhan dilanjutkan di ayat selanjutnya apa? Kerja dulu. Ya, kalau Tuhan katakan, kalau hari ini anak muda ini, guys, saya akan berangkat dan saya yakin tokoh-tokoh yang berada di depan Anda semua ini tidak berangkat dari kesuksesan. Saya pun sama, tidak berangkat dari cerita-cerita sukses yang wah, enggak pernah seperti anda yang duduk di sini gitu. Pernah juga merasa bahwa teman saya sudah menikah gitu. Kok saya belum?
sekarang sudah menikah saya ya. Pasti, tapi hal yang harus Anda percayai bahwa kalau Anda bekerja atau berusaha apapun itu kata Tuhan akan dapat kok setelahnya. Ya nggak sih? Saya melamar sekarang sebentar masuk akal gitu dibanding bersama kalian. Ya. Pasti, tapi kerja dulu. Nah, yang kedua ini fight emoji kita. Ditutup sama apa? Kata Tuhan, lu kerjain seminggu satu, selesai satu kerjain lagi dengan apa kata Tuhan? Sungguh, sungguh. Tapi jangan juga bicara anak diri sendiri, kawan. Sakit. Maka Tuhan ditutup dengan kata apa? Wa ila rabbika, kepada Tuhan engkau berharap. Ini ada ini ya, bicara bisa ya. Jadi salah satu keunggulan ini quarter life crisis ini, adik-adik atau kawan-kawan semua itu tidak akan kalian temukan ketika bergabung dengan LDK Syah. Baik, sebelum ke sesi tanya jawab, jadi ada pertanyaan terakhir enggak? Ini untuk berlaku untuk semuanya. Jadi yang terakhir itu melihat kata-kata yang sekarang yang narasumber kita yang keren ini, apa sih tujuan atau goals yang kakak bakalan capai untuk depannya dan bisa berdampak untuk anak muda khususnya? Ini yang dari kalian. Goals ya. Kalau ditanya tentang tujuan akhir, saya rasa kita semua punya tujuan akhir ya. Dan bagi saya, salah satu tujuan yang ingin saya buktikan sampai hari ini itu satu, jadi leluhur yang baik. Ya cukup itu aja sebenarnya. Karena dengan kita berusaha untuk menjadi leluhur yang baik, kita nggak akan melakukan sesuatu yang sia-sia. Konteksnya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk generasi selanjutnya. Tentang lingkungan yang kita wariskan ke generasi yang akan lahir. Saya percaya bahwa hidup kita bukan diwariskan lewat orang tua kita, tapi kita meminjam dari cucu-cucu yang mungkin akan lahir lewat kita. Jadi bagaimana kita memusatkan energi untuk benar-benar melakukan perbuatan yang baik, membesarkan diri dengan perbuatan yang baik, karena pintar, kaya, saya rasa tidak akan pernah cukup. Perbuatan baiklah yang bikin itu semua cukup. Impact, dampak, dan bagaimana itu bisa disentuh oleh dirasakan oleh semua. Meskipun ujungnya saya cuma manusia biasa, bukan seperti Kanjeng Nabi yang memang dia punya keistimewaan untuk bisa menampung semua perasaan umat manusia. Jadi saya pernah di titik bahwa saya capek nih ngomongin Indonesia. Saya capek lihat sekeliling saya yang masih belum pantas untuk hidup gitu, tidak dihargai, tidak dimerdekakan, tidak sesuai dengan apa yang harus dia dapatkan, haknya masih belum dipenuhi, dan dapat bayar pajak misalnya. Saya gelisah, bahkan ibarat karena dengan
perilaku baik itulah kalau kita syukur-syukur viral, kalau kita syukur-syukur besar, yang bangga kan bukan cuma kita, tapi orang akan tanya siapa nama ayahnya, siapa nama ibunya. Maka dengan cara itulah kita bisa banggakan orang tua. Hanya dengan perilaku baik, bukan tentang bawa ke realita yang sebenarnya tentang masyarakat. Jadi ya saya berusaha meninggalkan banyak legacy. Saya mendirikan sekolah tanah air itu dalam wujud bagaimana saya ingin setiap anak-anak di tanah air tidak ada lagi yang duduk di kelas yang kaku, kursinya, mejanya, dan juga mimpi-mimpinya. Karena kalau kita datang ke daerah, kita pasti akan melihat fenomena yang bikin kita selalu cemas juga. Jadi saya berusaha dengan desa untuk bagaimana menyediakan ekosistem yang layak untuk anak-anak di tanah air. Sekarang kita sudah ada di Sulawesi Selatan dan di Buleleng, Bali. Kita bangun ekosistem antara masyarakat, guru, orang tua, dan pengurus desa di sana. Karena tanpa ada kolaborasi itu, pendidikan yang adil dan setara tidak akan pernah terjadi. Melihat will dari pengurus negara kita hari ini belum ada ke pendidikan, maka kita yang harus akan membuat. Dan itu wujud yang ingin saya tinggalkan, yang mungkin sifatnya sesuatu yang mungkin akan dikekang dengan cara apapun, tapi ya saya hanya berusaha mengabadikan diri saya dengan menulis, dengan bikin konten, dengan bercerita tentang kebanggaan saya sebagai orang daerah, dan itulah yang nanti mungkin akan dikenang oleh anak-anak cucu saya, sesuatu yang bikin dia bangga, sehingga akan terus lahir generasi-generasi yang bergerak karena diwariskan dengan cara-cara yang baik. Sekian. Kalau saya, Kalau goals terbesar dalam hidup, tadi jujur teman-teman, aku mulai kerja itu dari semester 5 sampai sekarang full time as a social specialist. Dan aku merasa ketika masuk ke dunia kerja itu pikiran kita tuh hanya fokus ya udah memenuhi ekspektasi finansial, memenuhi ekspektasi orang-orang dan lain sebagainya. Itu yang awal-awal aku rasakan sampai ada titik dimana aku merasa untuk dapetin kebahagiaan itu sesimpel kita bisa bermanfaat buat orang lain. Bener loh, beberapa orang yang misalkan mungkin salah satunya kayak tentang LDK juga kan kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan positif itu ngasih kebahagiaan juga untuk kita. Soalnya aku makanya mungkin goals terbesar aku adalah aku pengen banget agar kita semua tuh gak hanya kerja aja tapi juga bisa berdampak buat orang lain. Nah, gimana cara berdampak buat orang lain? Makanya aku mulai juga itu juga dari salah satu pertanyaan dalam hidup ya. Emang selama hidup aku bakal dilihatnya kayak gimana sih? Makanya aku mulai bikin konten. Terus aku juga merasa kayak nggak hanya kerja aja, aku juga pengen liburan. Gimana caranya? Sampai akhirnya ya udah aku bikin travel agency sendiri. Nah itu goals terbesar aku. Nggak pengen ya aku ya udah liburan aja, tapi kita juga bisa berdampak untuk orang lain. Makanya ya aku benar teman-teman juga gitu bangun Gembira Travel, dan aku berharap juga teman-teman nanti bisa membersamai dan itu bisa jadi ladang kita nyari dalam finansialnya juga maupun dalam kebahagiaannya juga ya, biar kita bisa berdampak buat orang lain lebih banyak lagi. Terima kasih. selanjutnya untuk Bapak Saya simpel dan praktis saja. Saya nggak mau dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak teman-teman, ada sebuah ayat yang membenarkan saya dalam surat As-Saffat. Allah itu bukan ngomong ya ayyuhan nas. Di dalam surah As-Saffat, Allah itu berfirman, nggak apa-apa ya, tipis-tipis lah ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ayat itu berseru kepada siapa? Bukan ya ayyuhan nas, kepada orang yang nanya. Tuhan nanya kan, benar ya? Ngapain? Ngomong sesuatu ya? Jangan, enggak. Dilanjutkan di ayat selanjutnya. Ini bukan ayat yang sembarangan. Keberwaktan indallahi antakun ma, bukan marah, bukan benci. Kabur, sampai bahasa Arab di sini bagus sih, bahasa Arabnya bagus sih. Kabur, teramat besar kebencian Allah kepada orang yang mengatakan sesuatu yang tidak mengerjakannya. Nah, ini saya punya mungkin jabatan publik. Kenapa saya mau masuk bergumul, berinteraksi dengan yang selalu dikritik? Karena saya juga bagian dari itu. 2019, ini saya akan sampaikan ke kalian. 2019 kita ada satu narasi tentang reformasi di korupsi. Masih ingat nggak? Waktu itu saya di kampus Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta. Presidennya adalah Presiden Sultan Fatih. Saya waktu itu di kita bikin poin-poin mendebat orang-orang di sana. Akhirnya, wah, ketemu dengan ayat ini, masuk deh. Gak mau saya, karena udah menjadi tanggung jawab. Karena kita mengkritik ke sesuatu yang kita tidak bisa melakukan hal itu, kan Tuhan ngomong sama kita, benar kan? Benar kan? Dan yang kedua, sebelum saya masuk, saya suka ngobrol, jago lah kalau saya ngobrol. Saking dia jago lah. Waktu itu, jadi seorang jago tuh kalau ngobrol. Tapi 2018 yang buat saya percaya kalau saya jago ngomong. Waktu itu walaupun saingannya ada UI, UGM, Universitas Pendidikan Indonesia, ada sebuah lomba yang saya ikuti, lomba orasi. Walaupun cuma juara 1. Walaupun cuma juara 1, saya jago dong. Tapi kalau ditanya apa yang terjadi, saya cuma 1, gak mau diberi sama Tuhan. Saya nggak tahu diberi sama Tuhan. Akhirnya bikinlah saya perusahaan juga, namanya PT Proyek Pantai Indonesia. Gak apa-apa, sponsor. Gitu, ada yang tahu. Akhirnya, karena kalau kata kadang-kadang kalau cuma diri kita, apa selesainya? Tapi selesai dulu diri kita. Benar kan? Walaupun sekarang saya itu punya teman-teman yang saya selalu bilang, kalian ini bukan pegawai saya, kalian ini teman-teman saya. Walaupun cuma 15 orang, saya selalu bilang, Anda ini bukan karyawan, you are the leaders. Kamu adalah pemimpin, karena sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang didengar dari Umar bin Khattab di dalam kalangan yang nah itu pernah bilang masing-masing kita adalah pemimpin, dan setiap orang kita akan diminta bertanggung jawab atas apa yang dipikirnya. Bunyinya itu puluh masuk, Abraham. Jadi jujur ya, kenapa saya kemudian ingin terlibat dalam proyek ini?
selalu saya bilang ini adalah proyek besar untuk menghilangkan quarter life crisis teman-teman yang ada di bawah dan bergabung dengan LPK UIN Syarif Hidayatullah. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Ya, insya Allah kita akan mengambil 3 pertanyaan saja. Oke, oke, sahabat, banyak banget. 1, 2, 3. Oke, yang tadi pakai warna hijau. Perempuan dulu. Ya. Perempuan dulu. Ya. Silakan maju aja. Tidak maju kan? Kenapa Kak? Saya pulang sana dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam semester 3. Saya dari semua pengalaman sama motivasi yang udah dijelasin kakak sama abang, itu aku ada tertarik satu, soalnya lagi ngalamin juga ya Kak. Karena ada teman kita, dia bilang aku pengen masuk ke organisasi, cuman aku masih bingung nih sama diri aku pada itu karena jadi gimana sih, sedangkan aku yang masih dalam proses dia ingin join LDK, tapi dia merasa dirinya itu nggak cocok di bidang itu gitu Kak. Karena dia setelah melihat masuk ke acara ini Kak, dia kayak merasa aku minder gitu Kak katanya. Jadi enggak, perlahan aja bilang Kak. Jadi dia tetap ada rasa keraguan di dalam dirinya dia. Dan dia juga kayak merasa aku insecure katanya ketika sudah di sini. Jadi caranya itu gimana sih Kak buat memotivasi dia biar dia itu lebih semangat dan dia bisa pelan-pelan join ke kita gitu Kak. Terima kasih Kak. Mau dimulai dulu Pak atau dijawab? Selanjutnya kita bertanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak semua kalian kemarin ketemunya di TikTok saja mungkin, tapi sekarang beda secara langsung. Perkenalkan, nama saya Yusril Mahendra, alamat dari Madura, dan dari prodi manajemen dakwah. Dan saja kemarin kami baca berita di akunnya Kementerian Kesehatan bahwa
biar gak ada lagi lah. Terima kasih. Satu lagi. Lagi. Mohon panitia untuk memberikan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Anas Rodi. Kebetulan dari mahasiswa sini, kakak-kakak sekalian dan teman-teman semua, saya salah satu peserta lomba pidato dari Islamic Movement Festival dari delegasi Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Jawa Tengah. Jadi sekitar aja. Ada pak? Gak apa sih. Ya, kita bawa macam tahu. Selamat sore Bang Azam, selamat sore juga Kak Ida, dan selamat sore juga kadernya. Tadi banyak disampaikan abang-abang dan kakak sekalian terkait dengan quarter life crisis dan juga lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira konkret saja. Indikator seperti apa sih Bang dan kakak sekalian bahwasanya kita ini sudah ada di jalur yang benar? Karena kita quarter life crisis itu kan kita merasa kita belum sih gitu. Nah, rumusnya apa sih Bang? Kalau kita itu sudah benar-benar di jalur yang kita jalur yang benar, bukan jalur yang salah. Gitu. Lalu yang selanjutnya juga terkait dengan tema ini juga bukan sekedar ikut arus Bang dan kakak sekalian. Saya melihat arus sekarang ini sudah mulai, mohon maaf contoh caranya negatif, katakanlah contoh konkretnya arus organisasi. Banyak banget ada istilah jangan normalisasikan rapat tapi meninggalkan sholat, rapat tapi sampai malam, banyak rapat tidak ada aksi nyata, salam pergerakan tapi bingung bergerak kemana. Itu banyak gitu. Saya pernah jadi lalu terkadang karena arus budaya ada tersebut kita jadinya takut atau enggak malah jadinya kita itu tahu kalau ini tuh enggak benar, tapi kita cukup sampai pikiran aja karena kita takut untuk merubah. Bang, kayaknya enggak baik deh kalau kita kayak gini aja tuh. Lu siapa? Orang baru dan lain sebagainya. Kita takut dikucilkan dan sejenisnya. Nah, kira-kira tips dari abang dan juga dari Kak Ida ataupun Kak dari Adi itu bagaimana sih khususnya di organisasi agar kita bisa masuk ke organisasi tersebut tapi kita tidak tergerus dengan arus yang mohon maaf itu harus negatif dan kita bisa membenahi arus tersebut walaupun mungkin seminimal dari kita sendiri gitu ya Bang ya. Lalu yang terakhir Bang, mohon maaf yang terakhir saya mohon rekomendasi Bang 3 buku aja masing-masing atau salah satu 3 buku yang harus dibaca mahasiswa saat ini itu apa? Dan semoga sih, semoga tidak normatif ya Bang ya, maksudnya Manjulo, Sofi itu coba sedang yang baru gitu. Kira-kira di era sekarang kita itu perlu wajib baca buku apa sih? Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang bisa sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan yang pertama mungkin akan dijawab oleh Kak Azam. Jadi pertanyaannya bagaimana nih untuk memilih pilihan yang tepat atau bagaimana memotivasi teman agar teman itu ikut ke kita nih? Insecure itu adalah potensi. Anda merasa ada masalah atau cenderung tidak percaya diri itu adalah potensi. Karena Anda sadar orang yang masuk rumah sakit itu orang yang tidak tahu penyakitnya. Betul? Betul kan? Karena kita tahu ada potensi bahwa kayaknya saya di rumah masih di sini, gitu kan? Kalau anak-anak itu kan di bawah ada gitu, kira-kira gitu. Betul nggak sih? Dan saya banyak menggunakan kawan-kawan yang kita terlepas apapun itu karena yang mereka itu bukan agama, benar gak sih? Yang mereka ini adalah tempat kita berkumpul untuk belajar bersama-sama agar tadi itu pertanyaan kawan yang
penyelamatan. Jujur, kenapa saya mengatakan ketika Anda bergabung dengan LDK, Anda tidak akan pernah mengalami quarter life crisis. Karena quarter life crisis itu tadi ada penelitian itu karena kebanyakan waktu perempuan itu berpikir dibanding laki-laki. Kita cowok, mau pikir udah ketemu dimarahin, ya betul gak? Jadi rasa kita untuk gimana ini, ya karena ada waktu untuk merasakan itu. Tapi kalau tidak ada nggak akan banyak waktu. Siang malam sampai pagi kita akan bicara tentang program-program dan progres. Saya, Anda juga ini Anda harus juga mengerjakan Anda. Saya juga alumni LK. Itu saya juga LK. LK. Fase ini saya cukup unik. Kenapa saya ikut LK? Karena saya mau tahu. Tapi tidak berada di situ, saya juga ikut diambil. Tapi kita berada dalam struktur itu tidak ada masalah. Saya selalu menolak narasi subjek predikat. Saya selalu menolak hal-hal yang dibohongi, harus memilih A, memilih B. Kenapa tak gabung aja? Apa susah sih? Betul bahwa dalam kertas itu ada angka yang ada statistik untuk ilmunya, tapi dalam ruang riset penelitian yang jauh lebih penting adalah melihat secara holistik utuh. Masuk LK, saya tidak LK. Ikut pikiran-pikiran saudara-saudara marxisme dalam sekolah kebangsaan yang ada di sini juga. Ikut pemaparan juga. Ikut hal-hal juga. Ikut LDK juga, kita bukan berarti kita harus membohongi. Iya gak kata Jalil Bumi? Bolehkah kata Jalil Bumi kita keluar dari sekat-sekat sempit tentang benar dan salah? Majusi, Nasrani, kan gitu kan? Bolehkah? Kalau kita bertemu di sebuah padang yang murni itu tentang cinta, tapi dinukilkan itu tentang manusia. Bolehkah kita bertemu sebagai seorang manusia? Bolehkah? Karena kita lebih integritas itu bagus. Saya selalu bilang kalau ada masalah baik, kalau ada kritik itu bagus banget. Justru jangan sampai kita masuk rumah sakit karena kita tidak tahu penyakitnya apa. Dan karena nggak tahu penyakitnya apa kan gitu. Justru semakin banyak marah, semakin banyak protes, semakin banyak medis. Kalau saya di pemerintah sekarang, terus saya cukup terima kasih. Gitu. Dan kemarin juga saya menunggu gerakan teman-teman di Ciputat ini. Gimana kok nggak ada? Nggak ada. Ya, sebagai orang, nggak ada. Dulu kita tidak inisiasi itu aksi. Ingat saya, waktu itu saya juga tulis komplainnya. Sekarang kan kita kenal tuh apa? 17-18 ya. Ya kira-kira dulu kita juga tidak begitu panjang prosesnya. Berdiskusi setiap bulan, akhirnya muncul masalah. Itu dulu. Jadi pertanyaannya bantu mereka dibagi-bagi ya. Nanti kita ngobrol gitu. Di Temanggung mana mas? Temangungnya Temanggung mana? ada kecamatan itu. Kecamatan di mana yang Jarum? Gimana? Jarum. Jarum. Oh yang sebelah kiri gede Itu Bulu masih jauh sih bang. masih jauh ya? Boleh. Boleh bang. Oke, terima kasih. Boleh Ciputat, luar biasa. Itu dari saya. Terima kasih. Sudah menjawab kan tadi? Kak siapa? Ya. Anas sama Kak. Sudah ya, insya Allah. Selanjutnya ini kayaknya pertanyaan kedua itu
menuju ke tak tidak. Mengapa angka depresi wanita itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki di arus krisis quarter life crisis? Iya, pertanyaan yang sangat menarik ya. Kita belum juga. Kalau tadi kan menurut riset bahwa dari penelitianku perempuan itu lebih apa namanya dalam strukturnya pun lebih kepada mengedepankan perasaan, benar. Sedangkan perempuan laki-laki itu mengarah ke pikirannya. Jadi kalau misalkan tadi kamu bilang laki-laki itu kan bebannya lebih besar, masyarakat atau orang tua atau lingkungan menganggap laki-laki itu tanggung jawabnya memang lebih besar. Tapi menurut aku ya, baik laki-laki maupun perempuan keduanya itu punya tanggung jawab yang sama besar. Ya, jadi tidak bisa digeneralisir karena gimana kita punya porsinya masing-masing. Kalau memang fungsinya adalah kita sebagai tadi apa namanya sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin, tanpa perempuan pun mungkin kita juga tidak akan bisa merasa adanya tempat pulang, gitu kan? Jadi bagi aku ya sebagai perempuan, aku merasa kalau dari aku pribadi, aku tidak yang laki-laki fungsinya lebih besar, sedangkan perempuan ya udah santai aja di rumah, gitu kan? Kenapa? Karena menurut aku mencari kebahagiaan itu dengan tadi kita bisa berkontribusi, entah bisa secara mandiri maupun bisa berdampak buat orang lain, gitu ya. Jadi menurut aku, jadi kalau misalkan nih teman-teman yang perempuan, ya udah setelah lulus kuliah, habis itu menikah, habis itu mengurus anak dan lain sebagainya, itu tidak cukup hanya kerja itu aja. Kenapa? Ya tadi tugas sebagai nanti kita sebagai perempuan mengurus rumah itu pekerjaan yang cukup berat loh. Coba aja mungkin kayak ibaratnya kita punya baju, kita tidak bisa memakai baju tersebut kalau bukan sesuai dengan size-nya kita, dan kita tidak bisa juga kayak memasukkan orang lain harus sesuai dengan standarnya kita. Gitu. Setiap orang punya tugasnya masing-masing, setiap orang juga punya tanggung jawabnya masing-masing. Jadi kalau misalkan bertanya kenapa perempuan kok lebih banyak galau ya, gitu ya, ketimbang laki-laki yang sebenarnya bebannya lebih besar. Jadi itulah dengan laki-laki untuk mengerti, ya. Karena kita lebih pertama yang kita pikirkan tidak cuma diri kita sendiri, tapi juga lingkungan sekitar kita. Dan tidak cuma pikiran aja, tapi perasaan juga berkontribusi di sana. Makanya saya pernah sedikit karena saya punya istri gitu ya. Jadi betul kata beliau, justru perempuan itu dituntut untuk insecure biar kita selalu memenuhi kebutuhan seksualitas itu. Semakin istri kita ini, semakin istri kita yang bilang nanti ya, semakin istri kita semakin bisa kerja, semakin terpacu kita untuk menjadi laki-laki. Istri kita, oke. Tapi kalau istri kita kita terpacu untuk menjadi laki-laki, makanya aku tuh lagi jadi kita tidak dari. Kami hubungannya dulu saja. Sebelum ada 3 buku saya rekomendasi buku ya. Kalau dia 6 tahun, setengah isi setengah kosong itu bagus, lama banget bukunya. Itu populer 2007, populer banget, 2 kali kalau nggak salah. Yang kedua, perspektifnya orang Indonesia itu bagus juga karena tulisannya cukup komprehensif ya. Dia bercerita. Dan satu lagi juga Stephen Edward Covey dari Seven itu bagus banget. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir nih Kak, untuk kalian. Kira-kira tips apa nih agar kita tidak tergerus oleh lingkungan yang negatif, apalagi di kampus UIN saat ini di Jakarta? Oke. Kita tidak bisa memecah gelombang, tapi tidak bisa bermain di atas arusnya. John Karensia. Apa yang ingin saya tekankan bahwa
yang bikin hari ini kita dapat ikut-ikutan karena kita nggak pernah ngobrol sama diri kita sendiri, nggak pernah balik ke real self yang nyata. Apa tadi pertanyaannya, apa ciri kita di jalan yang benar? Itu kita benar-benar di jalan yang sesuai dengan diri kita yang sebenarnya, yang real. Meskipun nanti ada dua, kita bisa fake self, terus menuju ideal self. Nah, kadang dua ini kita bertahan sama ini. Kadang hidup kita di sini, tapi selalu yang kita suntik masuk dalam diri kita tuh nggak sesuai dengan yang dibutuhkan dari selfnya kita. Artinya antara pikiran dan diri kita yang aktual bukan nyambung dengan diri kita atau gambaran hidup kita. Nah, itu salah satu akar dari krisis multidimensional dari life crisis hari ini, yaitu gambaran diri kita yang terlalu jauh dengan apa yang kita mau gitu. Padahal kita cuma mainnya di situ-situ aja. Jalan itulah yang akhirnya hidup kita cemas dan takut. Dan bahaya adalah kalau kita fake self, berpura-pura bahagia, berpura-pura sedih, berpura-pura jadi orang lain karena pengen dianggap keren. Ikut LDK karena saya pengen dikira religius gitu misalnya. Misalnya di kelas pandangan orang lain saya bisa keren gitu. Ikut organisasi A karena selalu politiknya eksternal, bukan internal. Padahal katanya Carl Gustav Jung, salah satu tokoh legendaris dalam psikologi, dia menekankan cara untuk benar-benar menemukan diri sendiri itu adalah memusatkan energi pada dalam diri, bukan hal-hal yang sifatnya eksternal, dan memusatkan energi itu butuh fokus dan konsisten. Apa yang kali ini bikin kita distract? Sosmed, HP, jadi mulai dari batasi itu. Kalau hari ini kita masih scrolling, doom scrolling, sampai kita kena attention span dan banyak hal yang bikin kita kehilangan diri kita yang sejati, karena kita tidak pernah bangun lingkungan ekosistem untuk bukan detox secara keseluruhan, tapi pelan-pelan membatasi apa yang bisa mengganggu keseharian kita. Kalau kita hidup tanpa ada perasaan sadar seperti itu, maka ya kita tidak berbuat salah karena tidak sesuai dengan real self-nya. Kita harusnya S1 misalnya kita fokus untuk bagaimana mendalami jurusan kita, tapi kita malah habiskan waktu sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi saya ingin menekankan bahwa teman-teman harus kembali ke real self tadi, bukan dari fake, bukan mengaburkan jarak antara ideal yang sangat ideal tadi. Bagaimana mempersenjatai diri kita misalnya? Bukunya dalam mana kalau mengapalkan yang menekankan ada 3 cara untuk mempersenjatai di era yang hari itu sedang multi krisis, multidimensi juga cara pendekatannya. 1, teman-teman harus beda ini harus menemukan yang namanya kemampuan spesifik yang tidak ada di orang lain, dan bikin kita tuh gak gampang ditiru, gak gampang diduplikasi, gak gampang dijimat kontennya. Apa yang bikin kami beda dengan konten kreator politik lain? Misalnya teman-teman punya gambaran sendiri, saya juga punya. Kemudian setelah punya spesifik knowledge tadi, kenapa knowledge duluan? Karena knowledge duluan baru kemudian nanti bisa dikonvert dari skill. Skill inilah yang akhirnya nanti bikin kita dicari dimanapun, bikin kita relevan dimanapun. Tapi kalau tidak punya pemahaman, knowledge tadi, pengetahuan, tidak akan bisa jadi skill, tidak akan bisa jadi kita bisa nulis kalau tidak ada pemahaman bagaimana saya mau belajar menulis. Jadi mesti knowledge-nya dulu yang harus ditemukan. Cara paling cepat mendapatkan knowledge adalah membaca, bukan hanya menonton, membaca dan meniru. Kalau pengen spesifik dan pintar di bidang itu, ajari orang lain. Teach, benar-benar mengajar supaya teman-teman akan jadi master di situ. Karena kalian akan terus membaca itu, kalian akan spesialisasikan diri untuk fokus di pemahaman itu. Spesifik knowledge-nya dulu cari. Di era dimana hari ini kita perang tapi nggak tahu musuhnya, mesti punya banyak senjata. Nggak boleh cuma bawa 1, 2, atau 3, tapi mesti banyak. Jadi perasaan tidak puas itu harus dipupuk. Rasa penasaran ini tidak boleh habis di TikTok secara scrolling tanpa henti gitu. Merasa berisi padahal masih kosong gitu. Karena ini yang terjadi hari ini, kita merasa isi diri kita, tapi
terus-terusan malah merasa kosong tidak berarti. Yang kedua kedua, kita mesti tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Akuntabilitas itu penting karena kadang kita ingin muncul berkarya tapi tidak mau menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Saya lebih polisi, saya ingin ambil tanggung jawab di kepanitiaan misalnya karena saya punya ide ini. Nah kita tuh terpakai potensinya kalau kita mengambil tanggung jawab. Terakhir, leverage. Bagaimana kita mampu menjadikan internet, sosial media ini jadi daya ungkit yang besar. Kalau teman-teman tidak sadar betapa ini bisa berubah, bukan hanya bisa kita jadikan sebagai alat untuk memuaskan entertainment, misalnya untuk hiburan, maka kita akan berubah. Modal itu leverage, capital. Kita bisa beli modal dalam usaha, bikin konten, oke, modal. Tapi carinya susah. Tenaga kerja orang, kita ada orang itu leverage. Tapi leverage yang sesungguhnya itu adalah internet. Kita bisa bikin produk digital karena kita punya skill bagus ini. Kita bisa bikin digital kelas menulis karena kita punya kemampuan menulis. Jadi bedanya adalah bagaimana kita memberi sel yang sesuai dengan personal brandingnya tadi. Maka belajarlah misalnya ilmu-ilmu profesional seperti personal branding, coding, atau yang memang relevan di bidang teman-teman. Belajar S1 di jurusan teman-teman itu tidak cukup untuk bisa sesuai dengan tuntutan zaman hari ini. Hari ini itu benar-benar jangan-jangan kita nggak perlu belajar lagi 2 tahun, tapi cukup 9 bulan strategi dan benar-benar spesialis tentang itu. Setelah itu belajar cari 2 sampai 3 bulan yang benar-benar teman-teman bisa temui dari situ. Dan menurutku ini adalah langkah yang akan sangat strategis mengarahkan eksperimen teman-teman itu mau akan diarahkan kemana nanti organisasinya, industri pekerjaan atau bahkan berikut yang akan teman-teman baru ingin bertumbuh besar. Minimal persenjatai dengan 3 hal ini. Dan satu yang akan membangun semuanya adalah berani. Semua orang bisa berbicara, semua orang bisa belajar, tapi tidak semua orang cukup berani untuk melakukan apa yang dia ingin lakukan. Banyak orang yang menyesal karena tidak berani melakukan apa yang harusnya dia bisa. Berani menyesal karena dia melakukan sesuatu, kemudian dia menyesal. Jadi hiduplah seperti teman-teman akan nanti besok, fokus, serius. Karena hanya dengan itu kita bisa bertahan di era mana hari itu kita kayak tarik-tarik kayak peluru gitu. Kayak gitu kita tetap teguh tadi, kita punya kepercayaan, kita punya keyakinan lagi. Meskipun di era hari itu kayak keyakinan prinsip itu sudah mulai dibiarkan, teman-teman harus punya prinsip kembali ke akar. Karena dengan kembali ke akar kita bisa menerap satu-satu kebijaksanaan yang mungkin kita tidak bisa lihat di masa depan atau di masa sekarang, tapi jangan mencintai di masa lalu. Dan masa lalu itu selalu akan mengarahkan kita ke jawaban-jawaban yang tidak akan menjebak kita jatuh di jalan yang sama. Jadi galilah potensi diri teman-teman secara pribadi dan galilah pesan-pesan leluhur yang sudah diwariskan oleh kita dengan cara yang baik. Terakhir, buku yang ingin saya sarankan, pertama tulisannya Ryan Holiday itu bisa memantik kebijaksanaan kita terhadap cara memandang dunia. Kedua, buku Generasi Kembali ke Akar Dr. Muhammad Faisal. Dan yang ketiga, insya Allah buku saya di tahun ini judulnya Filsafat Kecemasan. Dan saya tulis tantangan eksistensial tulisan teman-teman karena saya menggunakannya dalam situ bukan hanya secara teoretikal tapi juga praktikal. Karena saya merasa hari ini generasi muda tidak perlu dorong kata-kata, tapi itu kemudian nyata dengan tindakan. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu loh untuk narasumber ini. Alhamdulillah, kalian kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mungkin waktu kita sudah habis ya teman-teman ya. Jadi bagaimana kita mengambil dari pengalaman ketika kita yang tadi dari Bakria, Kak Ida, dan Mumtazah itu dari pengalamannya dan bagaimana dia untuk keluar dari namanya fase
supporter Live Crisis. Mungkin itu saja dari saya, Imam Zulfani, kami undur diri sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mr. Wasir. Baik, kita selanjutnya ada sesi foto bersama. Baiklah. Boleh teman-teman yang tadi bertanya, kita step baik. Untuk pemateri kita ada penyerahan sertifikat terlebih dahulu. Sebentar. Insya Allah nanti untuk nanti ya, kita akan ada penyerahan sertifikat yang insya Allah akan disampaikan oleh kedua pelaksana kita. Boleh kepada pelaksana IMK untuk memberikan sertifikatnya kepada kalian. Kemudian untuk penyerahan sertifikat kepada kamu Tazam, tolong diberikan oleh ketua LKS dari UIN Jakarta. 1, 2, 3. Dan kemudian kepada Adi dan disampaikan oleh akses. Mulai 1, 2, 3. Oke. Yang 1, 2, 3. Baik. Yang tadi nanya boleh? Ya, oke. Boleh oh ya. Ya, sampai sini kita ada sesi foto bersama dari seluruh peserta bersama materi. Soalnya nanti tempatnya akan ada di sini. Jadi kalau materi boleh menempati posisi di depan atau materi. Boleh teman-teman media bisa naik atas untuk take foto. Baik, teman-teman boleh berdiri mungkin ya supaya kelihatan. Kita ada sesi foto bersama, jadi yang di belakang boleh agak sedikit maju dan merapat ya. Kayak merapat boleh. Ya. Oke. Nah dia boleh.